Sebanyak 122 orang yang lolos seleksi menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K di lingkungan Kemenak Kabupaten Mandailing Natal hari ini mendengarkan atau mengikuti pelantikan sekaligus penyerahan SK secara luring dan daring di Aula Kemenak Mandailing, Natal, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Pelantikan P3K secara daring di seluruh Indonesia oleh Menteri Agama Republik Indonesia berlangsung serentak yang diikuti sebanyak 29.069 orang peserta. Di Jakarta Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama. Selengkapnya, Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, hari ini melantik 29.069 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Agama. Pelantikan digelar secara luring dan daring di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, serta di aula-aula pada satuan kerja Satker Kemenak yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Aula Kemenak Mandailing Natal. Menteri Agama langsung bacakan petikan pelantikan. Bismillah dengan memanjatkan puji syukur. Maka hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus saya Menteri Agama RI dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian di lingkungan Kementerian Agama. Ujar Menteri Agama di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Tampak di layar luring atau daring, hadir dalam pelantikan P3K di Auditorium HM Rashid, Sekjen Kemenak Nizar, para pejabat eselon 1 Kemenak, staf khusus serta staf ahli Menteri Agama. Begitu juga di Kemenak Mandailing Natal. Hadir para kasih dan kakan Kemenak di lingkungan Kemenak Mandailing Natal serta para peserta yang mengikuti pelantikan P3K hari ini sebanyak 122 orang. Menteri Agama berharap pelantikan P3K ini menjadi jalan keluar bagi persoalan status pegawai non-ASN. Ia berpesan, agar para P3K yang dilantik tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Tetap ikhlas mengabdi ke bangsa. Jangan setelah diterima bekerja asal-asalan. Mentang-mentang sudah punya SK. Apalagi Kemenak merupakan kementerian dengan postur jumbo. Harapannya tubuh besar jadi semangat kita juga besar dalam memberi pelayanan terbaik untuk bidang keagamaan dan pendidikan. Pesan Menak. Menak juga meminta para P3K untuk tidak bertindak diskriminatif dalam pelayanan. Kemenak itu kementerian semua agama. Jadi tidak boleh ada tindakan intoleran dan diskriminatif. Beri pelayanan harus adil dan tidak boleh dibeda-bedakan. Imbu. Menteri. Menteri menambahkan, hal ini merupakan ciri yang harus dimiliki ASN Kemenak. P3K yang dilantik hari ini harus smart, moderat, dan juga menjadi problem solver. Ini 3 hal yang harus Anda miliki agar menjadi ASN yang berdaya, kata Menak. ASN yang smart, menurut Menteri, ditandai dengan karakteristik memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme yang di atas standar, pengetahuan wawasan global, teknologi informasi dan penggunaan bahasa yang baik. Harus memiliki keramahan dalam pelayanan, memiliki jejaring yang luas dalam meningkatkan pelayanan, dan tentunya jiwa entrepreneurship yang memadai. Jelas Menak. Ciri khas ASN Kementerian Agama lainnya adalah ASN yang moderat. ASN yang memiliki sikap toleran, anti terhadap kekerasan, akomodatif terhadap budaya, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Seluruh ASN Kemenak harus moderat, tak terkecuali P3K yang dilantik hari ini, tegas Menteri Agama. Ia juga mengingatkan agar para P3K yang diterima hari ini ingat untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan lupa untuk telepon. Kalau perlu video call, bila orang tuanya sudah wafat, maka jangan lupa ziarah ke makamnya. Ini penting.
Karena dua orang tua ini yang memberikan kita energi untuk melakukan pelayanan terbaik bagi umat dan masyarakat. Tandas, Menteri. Sekjen Kemenak Nizar menuturkan proses rekrutmen P3K dimulai dari penetapan formasi, pembukaan, pendaftaran secara online, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, tes moderasi beragama, penyampaian hasil seleksi, pemberkasan, hingga penetapan nomor induk. Adapun sebanyak 29.069 P3K yang dilantik terdiri dari 16.972 guru, 797 dosen, 951 penghulu, 295 penyuluh agama, serta 1,054 jabatan fungsional teknis. Mereka tersebar di seluruh Indonesia pada satuan kerja Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah, ujar Sekjen Nizar. Nizar menambahkan, ini kali pertama penyampaian SK pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan disampaikan langsung oleh Menteri Agama. Ini menunjukkan kepedulian Pak Menteri terhadap keberadaan seluruh ASN Kementerian Agama, tak terkecuali P3K, ujar Nizar.